Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur kan elek Jawa elek. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Para asatidz, para alim ulama, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Puri, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, yang insya Allah kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sampai malam yang ke-11. Sisanya masih banyak ya? Masih banyak. Pertama jamaah, kita ini bersyukur karena diberi kesempatan berjumpa bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Syukur itu. Tahun depan belum ada jaminan. Betul? Perhatiin buka-buka dulu. Perhatiin siapa nih yang tahun depan masih ada. Jangan-jangan udah nggak ada. Sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang diberi kesempatan tahun ini jamaah, maksimalkan. Saya ngajak buat diri sendiri, optimalkan, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah buat kita. Insya rasanya indah benar Ramadan, rasanya begitu dekatnya kita kepada Allah. Allah sudah dekat, saudara. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita. Begitu rasanya indah ini bulan suci Ramadan. Waktunya sebaik-baiknya waktu, harinya sebaik-baiknya hari, malamnya sebaik-baiknya malam. Jadi manfaatkan ini. Kullu hasanat mustamilah, semua kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'a maqbula, ketaatan kita diterima. Wa da'wat mustajabah, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mau tergerak untuk qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dan saum di siang hari. Kira-kira ada nggak yang begitu? Banyak. Karena memang ada ayatnya, mukhatabnya ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang-orang beriman. Makanya ketika malam pertama itu kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina al-yumna wal iman. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman. Karena ujiannya luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Hari pertama saya melihat insya Allah baik semuanya. Walaupun saya tidak tahu, tapi saya punya keyakinan. Karena saya merasakan hari pertama itu kita jaga. Jadi bukan hanya al-imsak wa al-akli wa syurbi, bukan hanya menjaga makan minum saja, tapi kita menjaga lisan kita, menjaga mata kita, pandangan kita, pendengaran kita. Betul-betul. Hari pertama itu. Nah, harusnya sampai akhir begitu. Tapi dalam prakteknya kalau sudah mulai minggu pertama, minggu kedua, 10 hari pertama, 10 hari kedua mulai goyang. Ibu-ibu sudah sibuk dengan kue lebaran, ya kan? Mau pulang kampung. Itu waktu bikin kue lebaran, ngomongin aib orang. Orang yang dibicarakan. Memang gitulah kita manusia. Kita ini terlalu cerdas, kita ini terlalu pandai menilai orang, menjustifikasi orang,
ngorek-ngorek aib orang, kalau bahasa Betawi monten orang. Tapi aib kita yang begitu banyak, terkadang kita terhijab, tak tersadarkan diri kita kalau kita banyak keburukannya. Maka pantas kata Nabi, itu waliman sabalu an uyubinas, berbahagialah orang-orang yang dia sibuk ngurusin aibnya ketimbang ngurusin aib orang lain. Aib kita masih banyak Bapak Ibu, betul-betul, begitu banyak aib kita. Sudah, kenapa kita terus ngurusin aib orang lain? Nanti ditanya dalam kubur bukan orang lain yang tanya kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana amalia kita selama hidup di dunia ini. Maka mulai itu goyah. Terkadang juga masuk kantor, di pekerjaan goyah, mulai digoda iman. Mana teman-teman yang lainnya buka ikut-ikutan. Udah bang, anak istri nggak tahu di rumah, ntar abang pura-pura lemes saja. Oh ya, dan kalau gitu masuk, mohon maaf, masuk rumah makan Padang misalnya, contoh rumah makan Padang. Akhirnya dia baca doa, Allahumma laka sumtu, ya Allah saya buka jam 1, hanya engkau yang tahu. Gelap. Nyampe rumah pura-pura lemes. Jadi hidup ini jangan banyak pura-pura, jangan banyak drama-drama mah. Allah tahu siapa yang pura-pura baik, pura-pura soleh. Hati-hati, Allah tahu. Itu yang saya bilang tadi, disampaikan tadi, bahwa Allah tahu ma tuwasus binaf, yang terbesit, terbenak, terpikir di hati kita, Allah tahu. Tuh. Yang zahir, yang batin, Allah tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Allah tahu, terdeteksi semuanya Allah. Nggak ada yang sama-sama bagi Allah, jelas terang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan buat kita. Ini kalau prinsip ini, motivasi ini, ayat ini menjadi pelajaran buat kita, pegangan buat kita. Ini hidup ini enteng. Kita sadari bahwa ketika kita berbuat baik, hakikatnya berbuat baik buat diri kita. Kita berbuat baik ke orang lain, kita sebenarnya berbuat baik pada diri sendiri. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang menzalimi diri kita. Di depan istrinya pura-pura lemes. Kata istrinya, bang, apa kayaknya puasa hari ini capek, lelah sekali bang. Iya mak, di kantor masya Allah pekerjaan begitu banyak. Ini kepala kayaknya uring-uring kan ya. Mah, tolong dikerokin kan? Dikerokin sama bininya mak. Maaf. Pas dikerok, dilalanya muntah. Pas muntah keluar rendang. Kata istrinya, bang, tadi kayaknya selalu kita gak pakai rendang. Saya sekedar senang makan Padang. Artinya apa jamaah sekalian? Allah tahu, dilatih kita, kejujuran kita, ihsan kita. Ihsan itu yang tinggi itu. Anta abudullah ka'annaka tara fa in lam tara fa innahu yarak. Di mana saja Allah lihat kita. Anak istri kita ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat kezaliman, orang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dia kuasa melatih kita seperti itu. Andaikan kejujuran ini dipegang oleh para petinggi-petinggi negara kita, siapapun, siapa saja, maka negara kita menjadi baldatun thayyibatun walaupun. Ya sudah, kita berdoa saja. Mudah-mudahan negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemah-mah berkah semua. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, saya cuma hanya mau menganalisa atau melihat dua hal kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk diri sendiri. Dua hal itu apa? Satu, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, muka orang-orang berdosa semuanya. Dan tersinggung, termasuk saya. Setuju gak? Bohong Pak. Sombong kalau kita gak punya dosa. Karena memang manusia itu sudah diponis oleh Allah mahal khata wa nisya, dan manusia itu punya potensi berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya pendosa yang pernah berbuat salah sadar akan kesalahannya, taubat kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini orang banyak berbuat dosa kagak sadar. Nah, Ramadan ini kesempatan buat kita taubatan nasuha, apalagi ini masuk ke malam 11 yang pertengahan ausatur maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, kita punya masa lalu. Masa lalu kita ada yang zolim, ada yang kelam, ada yang gelap, ada kan? Yang dulu pernah nyekek botol, ada kan? Nyekek botol, Pak. Mau sholat tuh, mau sholat ke masjid, ditegur sama pengurus masjid. Bang, abang mau kemana? Oh, saya mau sholat, Bang. Abang mabuk? Coba saya tes. Sholat subuh, abang mau sholat apa? Subuh, masa subuh? Kan orang kalau lagi minum keras begitu, ada pelo-pelo dikit. Subuh berapa rakaat, Bang? 4. Bukan abang mabok, pulang, Bang. Go. Di tengah jalan ketemu jamaah masjid Al-Hikmah. Ditanya, Bang mau kemana? Bapak-bapak mau ke masjid. Mau ngapain? Sholat subuh. Gua mau tanya dah. Preman. Sholat subuh berapa rakaat, Bang? 2. Pulang, Bang, pulang. Saya jam 4 diusir. Ilmu itu penting, ilmu. Makanya puasa ini kan menjadikan, Allah ingin menjadikan kita ini la'allakum tattaqun, orang-orang yang muttaqin. Al-ilmu wasilatut taqwa. Maka jangan pernah berhenti dari talabul ilmi, Pak. Benar. Itu dari MC nya saya tahu itu. Ustaz Rafi itu, Bang Rafi. Beliau ahli ilmu, beliau rajin ngaji sama guru. Mualim, Haji Fahrul Mantan di salah satu. Belajar. Karena kalau hidup kita enggak tafakuh fiddin, gelap, Pak, hidup kita. Apalagi masa lalu kita. Udah masa lalu. Masa lalu kita kan banyak yang gelap, yang zalim dulu. Maka sekarang taubat. Ustaz, dosa saya sabar-sabar begitu banyak. Kalau ibarat gunung, dosa segunung, Ustaz. Pahami Bapak sekalian, inna maghfiratallah awsa' min dzunubina. Ampunan Allah jauh lebih besar, lebih luas daripada dosa kita. Rahmat Allah jauh lebih luas. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak dosa, taubatan. Mumpung tahun ini kita masih diberi kesempatan. Tahun depan mau anggap ini Ramadan terakhir. Maka kita jadikan sejak tarikan nafas kita, zikir kita, pokoknya hari-hari kita penuh dengan ingat kepada Allah, penuh dengan amal-amalan saleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Biarin orang-orang mungkin orientasinya kepada dunia, karena ke 11 bulan kita sudah banyak orientasi dunia. Sekarang 1 bulan orientasi kita akhirat, yang nanti tarbiyah ini Syawal dan selanjutnya orientasi hidup kita adalah akhirat. Kenapa demikian? Kalau bicara urusan dunia nggak lama, Pak. Dunia ini sebentar. Ibarat kalau kita pulang kampung cuma hanya di rest area, mampir sebentar. Maka dalam surat Qaf ayat 22 Allah sampaikan, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'ak fabasaraka al-yawma hadid. Pahami Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa kita ini saat ini ghaflah kata Allah. Lalai. Enggak mengerti sungguhnya kehidupan ini apa. Kalau bahasa Rasulullah, an-nasu niyam idza matu intabahu. Manusia itu seperti orang laksana tertidur. Nanti Pak, cerdasnya orang itu, bangunnya orang kalau sudah masuk alam barzakh. Kalau dengan bahasa sederhana lebih ekstrim lagi, Pak, kita ini bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena kita menyangka ini dunia segala-galanya, harta segala-galanya. Sehingga Bapak-bapak, kalau orang sudah punya prinsip materi dunia segala-galanya, harta segala-galanya, maka hidupnya prinsipnya 3H. Dalam mencari harta 3H: halal, haram, hantem promo. Hantem, apa aja terserah. Mau berbuat apa saja terserah. Dia sudah tidak mementingkan lagi, sudah mengindahkan lagi itu halal atau haram. Maka kita orang-orang beriman percaya, meyakini bahwa summa latus'alunna yawma idzin 'anil. Harta itu akan penting ketika harta itu sudah infakkan di jalan Allah. Apalagi di bulan Ramadan, Pak. Ayo yang punya harta jangan sayang. Afdhalus shadaqah fi Ramadan, sedekah yang paling utama dari bulan suci Ramadan. Begini, Pak, gampangnya membedakan senang dengan bahagia. Kalau senang itu kita menerima. Ini saya dapat sorban dari jamaah, senang saya menerima. Ibu-ibu pulang dari sini dapat duit 10 juta, senang nggak, Bu? Senang nggak, Bu? Cuman yang ngasih siapa? Tapi bahagia itu memberi, mengeluarkan, melepas. Itu hakikatnya bahagia. Jadi yang sudah kita keluarkan itu nggak habis, Pak.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau nyumbang itu sedekah itu jangan dibilang habis. Nabung, ibarat kita nabung, kita nabung di bank kan kita ambil tuh hak kita. Begitu juga kita sedekah, infak, idkhulus surur ala qulubil mukmin, membuat orang bahagia, nyantun anak yatim, fakir miskin, itu nggak hilang Pak, nabung. Jadi nggak sayang orang yang paham tentang sedekah, dia akan terus bersedekah, dia nggak sayang karena dia melihat dunia hanya di tangan, materi hanya di tangan, dilepas gampang, dan dia pahami bahwa itu adalah amalan yang paling luar biasa. Karena dalam Al-Quran Allah sampaikan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, kalau saya boleh kembali sehari aja ke dunia ini, saya mau sedekah ya Allah. Tuh. Tapi sadarnya sudah mati Pak, terlambat. Maka bapak-bapak yang belum sadar sekarang, alhamdulillah di sini orang baik-baik semuanya, orang soleh, alhamdulillah. Ini orang pilihan Allah ini. Karena sadar hidup itu yang pentingnya ini wasjud waqtarib. Yang penting itu baca Quran, zikir, idkhulus surur, membuat orang bahagia, berbuat baik. Ini Pak yang penting Pak. Yang lainnya udah nggak ada yang penting. Harta nggak kita bawa mati Pak. Bener. Jabatan juga kita nggak bawa mati. Yang terpenting adalah bagaimana harta itu kita infakkan fi sabilillah. Itu yang pertama. Dosa kita banyak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muka-muka bapak-bapak, ibu-ibu sama saya, yaitu muka-muka orang bermasalah. Maksudnya apa Ustaz? Ini di jidat kita Pak, ibu-ibu, ini tertulis nih. Kebaca nggak di sini nih? 1001 macam masalah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini semua sama. Apapun status sosial kita sama. Semua diuji. Karena dunia ini darul bala wal imtihan. Ini dunia tempatnya ujian. Jadi jangan berkata kamu mah enak, bapak mah enak, empok mah enak. Nggak ada. Semua dalam keadaan nggak baik-baik saja. Artinya semua orang dapat ujian masing-masing. Tinggal bedanya, kenapa kok dia kayaknya tenang-tenang saja? Karena dia sudah dekat dengan Allah. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Dia meyakini semua pasti berakhir. Ini kunci kata, 3 kata, tapi menusuk, menohok, semua pasti berakhir. Maksudnya apa? Yang kaya jangan sombong, semuanya berakhir. Yang sehat jangan sombong, semua berakhir. Yang sakit jangan putus asa. Yang puluhan tahun sakit ini jangan putus asa, semua pasti berakhir. Yang miskin jangan putus asa, semua pasti berakhir. Siapa di antara kita yang paling mulia di sini? Nggak ada yang tahu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang takwa. Siapa orang takwa di sini yang paling mulia di hadapan Allah? Nggak ada yang tahu. Maka kita berlomba-lomba. Casing belum jaminan Pak. Maaf, saya pakai gamis, pakai sorban, persis sekarang belum saya. Apakah saya udah paling mulia dari ibadah bapak? Belum tentu. Ada seorang istri meninggal, istrinya meninggal dunia, suaminya tiap pagi nyiramin, pagi sore disiramin kuburannya. Kata orang, subhanallah, ini suami ideal, suami yang setia. Istrinya sudah mati, dia tiap hari pergi ke kuburannya nyiramin. Kata orang, ini suami yang setia. Orang nggak tahu Pak, dia tuh cuma ngeliat casingnya doang, zohirnya doang. Orang nggak tahu kalau sebelum meninggal istrinya pernah pesan sama suaminya, Bang Haji, nanti kalau saya udah nggak ada umur, Bang Haji boleh nikah lagi, Bang Haji boleh cari lagi dah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kalau kuburan saya udah tinggi rumputnya. Kalau kuburan saya rumputnya udah tinggi, supaya rumputnya cepat tinggi diapain? Disiram Pak. Ini Pak Haji modus atau tulus? Nggak ada yang tahu. Jadi jangan terjebak dengan casing. Tapi casing itu penting, tapi jangan terjebak dengan casing. Artinya apa? Kita bukan haji, kita bukan ustaz, kita bukan kiai, nggak masalah Pak. Allah nggak ngeliat status sosialnya. Walaupun bapak-bapak orang biasa aja bisa jadi bapak-bapak wali di antara wali Allah. Karena begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya sifat-sifat, salah satu sifat Allah yang mulia. Di antaranya apa? Ridho. Ridho Pak. Syukur. Udah banyakin syukur hidup ini. Apapun yang Allah kasih ujian, mau enak mau tidak enak, ujian cuma 2. Walanabluukum bisyarri wal khairi wa fitnah. Ada yang enak, ada yang enak. Sakit ujian, sehat ujian juga. Miskin ujian. Itu yang miskin Pak, itu mengalami tekanan dana rendah. Itu saya dapat dari guru mualim Kiai Ibrahim Al-Bantani. Kata beliau, orang banyak mengalami tekanan dana rendah, bukan darah rendah, dana rendah. Itu kalau dengan tekanan dana rendah jalannya mulai sempoyongan tuh. Nah, itu hati-hati.
kita ini diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kefakiran. Terkadang kita gagal, terkadang kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya intinya ridho, terima. Mau sehat, alhamdulillah. Mau sakit, alhamdulillah. Belajar, pokoknya belajar semuanya ridho, menerima, alhamdulillah. Pokoknya ngeliat istri, alhamdulillah. Tapi istri saya, nggak apa-apa, udah. Emang begitu Ramadan kan? Udah terima aja, nggak ada yang ideal di dunia ini. Anak nggak ada yang ideal, nggak ada yang sempurna, betul-betul. Semua nggak ada yang ideal, Pak, nggak ada yang sempurna. Mohon maaf, bahasa gaulnya nih, yang sempurna cuma rokok tuh kata Alisa. Iya, cuma yang sempurna, makhluk yang sempurna adalah akmalun nasi khalqan, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pulang dari sini Pak, falyafrahu, bergembira. Kuncinya. Setan paling demen sama orang yang sedih, orang yang sering banyak ngeluh. Jadi proses ini, ujian ini, jangan banyak protes Pak. Kalau banyak protes, itu banyak protes mengeluh, terlalu banyak khawatir, terlalu gimana ya, besok gimana ya. Lah ada Allah, Allah Tuhan kita maha segala-galanya Pak, minta ngadu sama Allah. Maka ketika Bapak Ibu sudah ridho menerima apapun dengan hati yang lapang dada, syukur, ridho, maka bapak-bapak, ibu-ibu, nanti semua kita kembali kepada Allah saat sakratul maut, saat ajal tiba. Allah panggil kita dengan panggilan yang indah. Saya bacakan ayatnya, mudah-mudahan kita dapat ayat ini dan jadi orang-orang yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maaf lahir batin bila banyak salah, kalau kepanjangan karena ini kultum kuliah 7 menit atau 17 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan jamaah masih sehat walafiat, rezekinya berkah berlimpah sampai akhir kita semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kemuliaan hidup dari dunia sampai akhirat. Insya Allah jamaah Masjid Al-Hikmah nanti bisa kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.